Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Shadaqallahul azim. Segenap keluarga almarhumah Ibu Hajah Erni Zarkasy Nurdin, segenap pimpinan DPP SAS dan warga SAS dimanapun berada, warga Gebu Minang serta hadirin hadirat semua, mohon maaf saya tidak bisa menyebut nama satu persatu. Semoga semuanya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, saya diminta sedikit untuk mengisi acara takziah kita malam ini. Saya pikir selalu saja takziah itu bermuara kepada tiga hal gitu ya. Pertama adalah buat takziah itu diajukan agar kita dapat mengenang dan mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Yang kedua, bagaimana keluarga yang ditinggalkan, mudah-mudahan saja dengan kehadiran kita walaupun melalui virtual ini dapat sabar, terutama teman sahabatku yang tercinta saudara Zarkasy Nurdin dapat sabar menerima musibah yang ditimpakan Allah ini. Dan yang ketiga, mungkin dengan musibah yang timpakan Allah, kita makin sadar dan yakin sekali suatu ketika kita pasti akan mengalami hal yang sama. Ketiga hal itulah yang saya coba ingin menyampaikannya. Pertama, lebih dahulu kita tentu saja punya harapan yang besar, punya keinginan doa mendampingi anak-anak beliau, Ananda, Vita, Felia dan Alvin, mendampingi juga saudara-saudara beliau Pak Arsyad Nurdin, mendampingi juga keluarga semuanya yang tidak saya sebut satu persatu, agar kiranya beliau bahagia di alam barzakh. Kita yang hadir sini, yang saya ikuti sejak 2 hari yang lalu, tidak kurang dari 180 orang banyak yang ikut di dalam takziah virtual ini, menunjukkan jejak-jejak amal perbuatan beliau di dunia ini sudah cukup banyak, terutama dalam layanan kemanusiaan, perhatian yang besar terhadap mereka-mereka yang membutuhkan, kemampuan beliau berkomunikasi, bersilaturahim dengan siapapun juga. Saya ingin mengajak kita untuk memaknai kembali apa yang dibacakan dalam surat Yasin tadi itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kami, kata Allah, pasti akan mencatat segala apa-apa yang telah mereka kerjakan, segala sesuatu perbuatan baik dan buruk yang pernah mereka kerjakan di dunia yang fana ini. Dan kami juga mencatat athar mereka. Ini athar ini kalau bahasa modern sekarang barangkali semacam legacy. Legacy kita, apa peninggalan kita terhadap orang yang masih hidup. Apa yang dapat kita jadikan sebagai handalan nanti di alam barzakh. Saya kira almarhumah Erni Zarkasy Nurdin punya cukup banyak legacy dia yang dapat kita kenang. Kita yakin dan semoga kira-kira kita husnuzon billah, apa yang beliau kerjakan selama hidupnya di dunia, terutama dalam keramah tamahan, bagaimana beliau melayani semua orang dengan penuh kasih sayang, sehingga kita menjadi saksi-saksi hendaknya di hari akhirat nanti tentang kebaikan-kebaikan beliau yang telah kita rasakan selama ini. Oleh karena itu, yang pertama kita ingatkan adalah semoga saja almarhum ini mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah, diampuni segala dosanya, ditinggikan derajatnya, dan Allah ganti segala kebaikan-kebaikannya untuk anak keturunan yang masih tertinggal, masih hidup di dunia ini dengan segala jauh yang lebih baik dibanding dengan musibah yang dia turunkan. Allah ampuni dosanya, lapangkan kuburannya,
dan Allah berikan cahaya kuburan itu, sehingga dengan bahasa iman kita menangkap ada sebuah kebahagiaan hakiki yang dialami oleh saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Yang kedua, hadirin, bagi kita sekarang masih hidup, dan alhamdulillah semuanya insya Allah dalam keadaan sehat, walaupun juga banyak yang sedang mengalami sakit sebagai musibah dari Allah. Barangkali juga ada yang sedang kena pandemi corona. Marilah kita sadari betul bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti bunyi ayat Al-Ankabut yang saya bacakan tadi, bumi Allah ini luas. Kita ini telah berhijrah, berkembang, telah mendiami seluruh penjuru tanah air ini, bahkan sampai ke luar negeri. Warga Sulil Air, warga Minang pada umumnya adalah orang-orang yang merantau, para muhajirin karena agama, karena kehidupan ekonomi, karena pendidikan, karena agama dan sebagainya. Marilah kita sadar betul bahwa pada saat yang telah ditentukan Allah, kita pasti akan mengalami kematian. Inna ardi wasi'ah, bumiku ini luas, kata Allah. Silahkan dimanapun kita berada, selalulah kita tetap memelihara garis ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Suatu ketika kita nanti akan mengalami mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang pasti akan mati di tempat yang telah ditentukan oleh Allah. Kita tidak akan pernah dapat mengetahui, ilmu Allah pasti sangat dirahasiakan, di mana, kapan, dan dengan cara bagaimana Allah akan memanggil kita. Tsumma ilaina turja'un. Yang selalu kita pikirkan adalah apa bekal kita nanti kalau kita akan datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat-ayat Al-Quran kita akan menemukan keterangan-keterangan bahwa kita manusia ini latar kabunna tabaqan an tabaq. Kita mulai sejak dari lahir, masa kanak-kanak, masa bayi, masa kanak-kanak, masa kita bersekolah, masa muda remaja, masa barangkali sampai usia tua, bahkan sudah usia lanjut, kita ini telah berbuat dengan segala susah payah mengumpulkan rezeki, mencari nafkah, mengembangkan profesi, berbuat sesuatu yang sesuai dengan keinginan dan gairah kita. Tapi ingatlah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala upaya yang kita kerjakan sekarang ini akan jauh lebih berat lagi persoalan yang kita hadapi setelah mati. Apa yang akan dialami setelah mati itu adalah persoalan yang sangat tergantung dengan apa yang kita kerjakan sekarang ini. Kita dituntut untuk bagaimana dapat mengalokasikan waktu, pikiran, dan tenaga kita memikirkan soal-soal yang terkait nanti dengan kehidupan kita di hari akhirat. Kita ingin dengan segala nikmat yang diberikan Allah menjadi ashabul yamin. Kita jangan sampai terperosot ke dalam sebuah persoalan akan menjadi wali setan yang selalu mengikuti kemauan setan, lalu akhirnya kita menjadi orang-orang yang merugi dan kita tidak dapat mempertahankan segala citra kepribadian muslim kita yang senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah hadirin kita sadari betul bahwa orang yang akan sukses dalam hidupnya ini adalah mereka yang berada selalu dalam garis istiqamah, garis di mana dia akan selalu berada dalam suasana teguh, memegang kokoh keyakinan beragama, selalu memelihara ibadah dengan baik, selalu dapat menampilkan sosok muslim yang berakhlakul karimah, yang rahmatan lil alamin, seorang muslim yang senantiasa memelihara halal dan haram, seorang muslim yang selalu bergairah untuk ibadah dan amal soleh. Dengan semacam itulah hadirin, kita menginginkan agar detik-detik perjalanan yang masih tersisa ini dapat kita manfaatkan untuk menuju kepada apa yang kita sebut namanya dengan husnul khatimah. Kita menginginkan bahwa husnul khatimah yang selalu menjadi topik pengajian atau yang selalu menjadi ucapan berlangsungkawa melalui WA, melalui ucapan duka kita, itu sesungguhnya sesuatu yang harus kita ciptakan dari sekarang. Kita tidak bisa menunggu itu hanya semata-mata kalimat tauhid yang dibisikkan ke telinga kita dengan la ilaha illallah, melainkan dia adalah berproses mulai dari sekarang ini. Saya kutipkan sebuah hadis Nabi riwayat Muslim
terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin dan berbagai kitab lain. Rasulullah itu mengatakan begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa setiap manusia akan berada pada sesuatu di mana dia akan mati dalam perbuatan-perbuatan yang dia kerjakan sekarang ini. Jadi hadirin, menurut yang saya pahami, apa yang biasa kita kerjakan sekarang itulah nanti yang akan membawa kita mati. Ya. Kullum ri'im indi ma matalahu. Segala seseorang yang bekerja sekarang ini, dia berarti mempersiapkan kehidupan di mana dia akan mati dalam keadaan seperti itu. Kalau matinya adalah sebagai seorang yang selalu bekerja dalam amal soleh, insya Allah matinya juga seperti itu nanti. Tapi kalau matinya kita sejak sekarang kita masih tetap saja berkubang dalam lumpur maksiat, maka matinya juga seperti itu nanti. Oleh karena itulah, barangkali tidak salah kalau kita mengharap jika datang panggilan Allah, kita ingin mencari dua alternatif kematian yang indah menurut saya. Pertama, mudah-mudahan saja kita meninggal dunia sebelum, sedang, atau sesudah beribadah. Ada yang orang mati terpleset di kamar mandi, kena jantung, darah tinggi, langsung meninggal dunia. Ada orang yang meninggal dunia ketika sedang sujud, sedang berdoa kepada Allah, minta ampun kepadanya. Tapi ada juga orang yang mati baru saja selesai baca kitab suci Al-Quran, tiba-tiba saja kena serangan jantung lalu meninggal dunia. Innalillah. Itu barangkali menurut saya yang harus kita pikirkan. Yang kedua adalah mudah-mudahan saja kalau tidak seperti tadi kita mati dalam keadaan tercatat dalam perjalanan sabilillah. Dalam perjalanan sedang mencari ridha Allah dengan profesi, dengan pekerjaan sehari-hari yang kita niatkan dengan bismillahirrahmanirrahim, kita sedang menuju kepada ridha Allah. Kalaulah dalam situasi itu kita meninggal dunia, mudah-mudahan kita tercatat nanti sebagai husnul khatimah. Jangan lupa setiap hari kita membaca ayat kursi. Jangan lupa kita menjelang tidur membaca ayat surat Al-Ikhlas. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Mudah-mudahan saja hadirin tidak ada di antara hidup kita ini yang sia-sia. Hadirin, kepada keluarga sekali lagi kami mohon kiranya kematian ini tidak menimbulkan duka yang berkepanjangan, terutama bagi anak-anakku Vita yang sudah jadi notaris, Velia, dan kemudian juga Alvin. Mungkin ketiganya saya tidak tahu, tentu saja mungkin sudah ada yang tamat sekolah lagi. Jadilah kalian semua anak-anakku menjadi pewaris dari bunda yang tercinta, menjadi anak yang soleh dan solehat. Anak yang tidak hanya sekadar berdoa, tetapi melanjutkan perjuangan amal soleh orang tua kita. Semua orang tahu bahwa Bunda Erni Nurdin adalah seorang yang gemar beramal soleh. Saya mengharap betul ada di antara Erni Nurdin yang baru, anak-anaknya laki-laki perempuan sebagai pelanjut dari amal soleh orang tuanya. Mudah-mudahan saja mereka akan kelak dicatat oleh Allah sebagai anak-anak yang tetap mengirimkan amal kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia melalui perbuatan soleh. Saya ingin mengoreksi sedikit, kadang kita salah menerjemahkan. Kata Rasulullah, seorang kalau sudah meninggal dunia putus amal perbuatannya. Benar, idza mata ibnu adam inqata amalu illa min salasin. Pertama, sedekah jariyah, terutama wakaf, yang manfaatnya akan berkelanjutan terus. Yang kedua, ilmi yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan orang sebagai guru, dosen atau pengajar yang ilmunya bermanfaat untuk orang banyak. Nah, ini yang ketiga, awwaladin salihin yad'ulah. Orang selalu menerjemahkan doa anak yang soleh. Itu terbalik itu. Yang benar adalah amal anak yang soleh, di mana anak yang soleh itu antara lain cirinya selalu berdoa. Jadi Imam An-Nawawi
dalam Syarah Riyadhus Shalihin mengatakan bahwa kenapa doa disebutkan di situ waladin salihin yad'ula, karena ini yang paling mudah. Sedangkan yang lain-lain itu memerlukan banyak pengorbanan. Jadi yang paling ringan amal soleh seorang anak adalah berdoa. Mudah-mudahan nanti anaklah yang akan berwakaf, yang akan memberi makanan pada orang lain, yang membantu orang yang sedang kesusahan, dan lain sebagainya. Sehingga amal bagi seorang anak untuk orang tuanya sangat cukup luas. Akhirnya kepada saudaraku, sahabatku Zarkashi Nurdin, saya juga atas nama teman-teman dari Fakultas Syariah yang juga mengirimkan salam kepada Zarkashi, semoga kiranya tetaplah tenang, tabah, dan mudah-mudahan segera akan keluar dari isolasi. Mungkin juga suara saya ini sudah dapat didengar malam ini. Tadi sore saya dapat cerita, sudah mulai dapat duduk kembali, sudah mulai dapat membaca berita WA dan sebagainya. Kami mengharap dengan ridho Allah dan bantuannya, Pak Zarkashi segera dapat sembuh kembali dan beraktivitas seperti semula. Dan dengan doa kita semua yang akan kita ucapkan malam ini, mudah-mudahan Allah mendengar apa yang akan kita doakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa ghsilha bil ma'i wasalji wal bar wa naqiha minal khotoya kama yunaqqa fabul abyadu minad danas wa abdilha daran khairan min dariha wa zawjan khairan min zawjiha wa qiha fitnatal qabri wa adzaban nar. Allahumma ighfir laha warfa' darajataha fil mahdiyyin wa akhlafha fi aqibiha fil ghabirin. Waghfir lana wa laha ya rabbal alamin wafsah fi qabriha wa nawwir laha fiha ya Rahman ya Rahim. Kepada Engkau lah segenap hati berdoa. Engkau berikan wahai Allah kasih sayangmu, rasa ridhomu wahai Allah kepada saudara kami yang telah Engkau panggil menghadap padamu, Ibu Hajjah Ernin Zarkashi Nurdin. Engkau lapangkan kuburannya wahai Allah. Engkau jauhkan dia dari azab kubur dan azab neraka. Engkau muliakan kedudukannya ya Allah. Engkau berikan kepadanya wahai Allah tempat yang jauh lebih mulia, lebih bahagia dibanding tempat yang dia tinggalkan di dunia yang fana ini. Jadikan kiranya wahai Allah beliau termasuk hamba-Mu yang muttaqin, yang Engkau selamatkan perjalanannya sejak di alam barzakh, pada hari berbangkit, pada saat yaumul hisab, pada saat manusia harus menentukan pilihan sesuai dengan amalnya menuju ke dalam surga Jannatun Na'im. Jadikan anak-anak keluarganya wahai Allah tetap menjadi anak yang saleh dan salihat, mendoakan orang tuanya yang sudah tiada. Mohon kiranya wahai Allah Engkau berikan kesabaran kepada suami yang tercinta, yang telah Engkau panggil belahan istri yang tercinta, kepada kakak dan adiknya wahai Allah, semua keluarga besar dari almarhum, mohon kiranya Engkau berikan kesabaran, kerelaan, keridhaan menerima musibah yang Engkau timpakan ini wahai Allah. Jadikan kiranya musibah ini menjadi pelajaran berharga bagi kami wahai Allah, agar kami tetap ingat dengan kematian yang pasti telah Engkau pastikan untuk diri kami masing-masing. Ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami orang yang senantiasa istighfar dan taubat. Jadikan kepada diri kami masing-masing wahai Allah yang gemar beramal soleh dan gemar melakukan perbuatan yang mulia. Ya Rahman ya Rahim, jadikanlah pertemuan kami walaupun melalui virtual ini pertemuan yang Engkau ridhoi wahai Allah. Engkau tetap memelihara hubungan silaturahim kami dengan sebaik-baiknya. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf agak panjang sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.